berita dari Aja tanya sama yang bikin berita. Bu, kalau mungkin update Ya, pengurangan. ya gitulah kira-kira umumnya ya. Bu, update untuk yang melibatkan kantin sekolah itu gimana Bu? Nah, Jadi- ya intinya termasuk tadi begitu. Salah satu yang penting. Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Memang secara kualitas memenuhi standar dan sebagainya itu silahkan dilakukan koordinasi dengan pihak Kemenkeu dan sebagainya. Dan yang poin paling penting sebenarnya pada rapat tadi adalah Pak Presiden menugaskan seluruh menteri terkait untuk membantu pimpinan BGN dalam melakukan pembenahan. Itu perintah beliau langsung. Jadi silahkan, ada Kemenkeu lah, ada BPKP lah, ada mana lagi, tadi semualah dikoordinir oleh Menko Pangan. Nah, makanya tadi kan sebenarnya yang konferensi pers biar Menko Pangan saja, karena beliau yang mendapat tugas untuk mengkoordinir proses pembenahan ini. Tapi intinya semua agar membantu program ini karena memang tahu bahwa ini tidak mudah. Poinnya sebenarnya seperti itu. Termasuk tadi begini, daerah 3T ada di daerah wilayah timur. Silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa 15.000. Silakan dikaji. Jadi Pak Presiden itu benar-benar ingin supaya pembenahannya pun tidak buru-buru gitu. Benar-benar fair. Itu yang saya catat betul karena buat kami ini kan satu hal yang baik. Maka saya juga sekaligus berpesan nih kepada mungkin melalui media ini ya untuk semua pihak ya yang mungkin selama ini sering kepada kami bertanya bagaimana dengan SPPG kami, bagaimana dengan ini dengan kami dan sebagainya. Mohon kami memang diberi waktu karena Pak Presiden juga tadi benar-benar menekankan kami tahu tidak mudah mengambil sebuah keputusan yang akan baik untuk sekian juta orang. Jadi tolong kami misalnya ada yang WA tidak dijawab dan sebagainya itu karena memang kalau kami jawab terus kapan kami kerja. Jadi Pak Presiden benar-benar tadi memberikan arahan, oke, data silahkan diperbaiki. Data penerimaan manfaat, data SPPG, beliau setuju semua diperbaiki data dulu supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar semua yang mungkin kemarin WA dan sebagainya supaya segera karena Pak Presiden itu memang benar-benar silahkan dikaji. Beliau mendengarkan masukan dari semua peserta rapat yang tadi ada usulan-usulan macam-macam. Dan buat kami sebagai pimpinan BGN itu yang paling senang tuh apa? Perintah beliau kepada seluruh kementerian bantu pimpinan BGN untuk membenahi ini karena kami tahu ini tidak mudah karena melibatkan jutaan penerima manfaat. Tapi betul dia bilang bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Itu pesan-pesan secara umum lah. Tapi poinnya menurut saya itu hal yang sangat baik. Arahan yang sangat jelas untuk kami kemudian nanti bekerja melakukan pembenahan. Oke ya? Dengan pengurangan anggarannya itu berapa, nah, Bu? itu kan nanti dulu kan masih dihitung dulu berarti kan? Kalau begitu yang kan? 2 miliar dolar, 2 miliar dolar itu benar 2 miliar dolar apa sih? Pengurangan anggaran hingga 2 miliar dolar. Yang bilang siapa sih? Berita dari Aja tanya sama yang bikin berita. Bu, kalau mungkin update Ya, pengurangan. ya gitulah kira-kira umumnya ya. Bu, update untuk yang melibatkan kantin sekolah itu gimana Bu? Nah, ya intinya termasuk tadi begitu. Salah satu yang penting. Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui
SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan itu. Oke? Termasuk Ya. kantin sekolah Bu, berarti. Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu, ya. Oke ya. Makasih ya. Mungkin untuk Pak Abdul Muti juga terkait BGN kan berencana untuk melibatkan kantin sekolah dalam program MBG khususnya di daerah 3T. Mungkin terkait ini bagaimana dari Mensesnek dan Mendesdasmen? Baik, agak kurang jelas pertanyaan, tapi masalah MBG yang berkaitan dengan kantin sekolah. Baik, saya pikir itu bagian dari yang sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN. Ada yang lain? Cukup ya, saya pikir cukup. Tadi sudah disampaikan semua oleh Prof. Muti, Mendikdasmen. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir 2 jam lebih, betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan, baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan gurunya, dan termasuk beliau diberi tugas untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar. Gitu. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi Prof. Muti. Terima kasih teman-teman, selamat sore, terima kasih semuanya. Dan kita juga ininya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. 2, moratorium dapur titik-titik baru. 3, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend. 4, merealisasikan program MBG untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN. Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan, jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran. Demikian dari kami, dan insya Allah kita akan bertahap bicaranya. Kita akan adakan jumpa pers sesering mungkin, mungkin minggu depan juga kita akan jumpa pers lagi tentang tema-tema yang lain. Tapi sore hari ini kita bicara pada efisiensi anggaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nani, Ibu Waka dan Pak
tertawa kah? Apa ada yang ingin disampaikan juga? Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan kali ini kami batasi maksimal 3 pertanyaan dan temanya terkait perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG dan efisiensi anggaran saja ya. Karena nanti untuk manajemen pimpinan yang baru ini kami akan rutin melakukan konferensi pers setiap minggu. Jadi mohon untuk setiap minggunya ada tema-tema khusus dan tidak boleh di luar dari tema itu. Terima kasih. Mungkin silakan sebutkan nama dan medianya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dias dari cnnindonesia.com. Bu Danik tadi sempat mention kalau akan ada moratorium ya untuk dapur MBG. Nah itu yang di moratorium apakah sudah tidak bisa mengajukan pembangunannya lagi atau misalnya Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.